alihi wa sahbihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. an'amta Syekh An-Nawawi Ad-Damsyiki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila al-imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol hadis ke-11 ya. Wa an Ibnu Abbasin. Halaman berapa tuh? Babul Ikhlas. Hadis yang ke-11. Halaman 9. Halaman 9. Hadis yang ke-11. Paling bawah kiri. Wa an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika faman hamma bisabi hasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyru hasanatin ila sab'i dhifin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah wa in hama bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hama biha fa'alimaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dari Abil Abbas Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dan Nabi meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, beliau bersabda, innallaha, bahwasanya Allah, katabal hasanati wa sayyiati, telah menentukan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum melaksanakannya, katabahallahu, maka Allah telah menuliskan, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah telah menuliskan baginya, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika di seorang itu
maksud atau berniat mengerjakannya fa'al limaha dan dia melaksanakannya katabahallahu maka Allah telah menulisnya indahu pada sisinya asyra hasanatin 10 kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin sampai 700 kali lipat ila ad'afin kasirotin sampai berlipat-lipat yang banyak sampai kelipatan yang banyak yang yang tidak terhingga wa in hammam bisayiatin dan jika dia berkeinginan berniat untuk mengerjakan keburukan falam ya'malha dan dia belum melaksanakan keburukan itu kata Allahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan maka Allah telah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha dan jika dia itu berniat untuk mengerjakan kejelekan fa alimaha dan dia juga terus dia mengerjakannya katabahallahu sayiatan wahidatan maka Allah telah menulisnya satu kejelekan saja. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini hadis ini sudah ada di kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in. Yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan kebaikan dan keburukan. Telah menentukan telah menuliskan kebaikan dan keburukan yang dikerjakan oleh hambanya. Kalau seorang hamba berniat baru niat saja mengerjakan pekerjaan yang baik, maka Allah sudah catat satu kebaikan. Belum dikerjakannya baru niat doang. Itu pengen niat pengen ngaji subuh gitu. Baru niat pas itunya pas paginya, pas subuhnya nggak ikut. Nah, niatnya tadi malam itu udah dicatat sebagai kebaikan, satu kebaikan ya. Satu kebaikan yang sempurna, baru niat doang. Nah, kalau umpamanya misalnya Bang Aceng itu niat tadi malam untuk ngaji subuh, kemudian alhamdulillah ngaji juga, kesampean, maka itu Allah menuliskannya kebaikan 10 kebaikan. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan kebaikan. Sebaiknya kalau orang baru berniat melakukan keburukan, nggak kesampean gitu. Allah menuliskannya niat ingin baik keburukan nggak dikerjakan gitu karena ada halangan atau sebab apa pokoknya yang judulnya nggak terlaksana aja itu ke niat keburukannya maka Allah menuliskannya satu kebaikan sempurna niatnya jelek nggak kesampaian Allah tulisnya satu kebaikan sempurna. Nah kalau umpamanya kejelekan itu udah diniatkan kemudian dia kerjakan juga, maka Allah cukup menulisnya satu keburukan saja. Nah, ya, itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Dan rahmat Allah wasi'at kulla syai'in. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Udah begitu Allah itu tawwabur rahim, maha menerima taubat ya, hamba-hambanya. Gitu ya. Ya, di sini ada korelasinya Al-Baqarah 261. Yang mana tuh?
Masalul ladzina yunfiquna Ya, masalul ladzina yang masalah ini ya yang pikun masalul ladzina yunfiquna fi Sabili kama sari habatin in ambatat ambatat sama sab'ata nabila kulli fi fi kulli sumbatin sumbulatin mi'atu habba. wallahu yudhaifu liman Iya, yasha itu. wallahu yudhaifu limai Yasha. ya. Jadi Allah itu bisa melipat gandakan kebaikan amal ibadah, amal kebaikan dari hambanya tergantung dari ya dari kehendaknya gitu. Catatannya ya secara matematik gitu ya, secara matematik 10. Kemudian di atas 10 700. Di atasnya itu terserah Allah, tidak terhingga gitu ya. Bisa semiliar kali lipat gitu. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah mah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang weh gitu. Gitu. Nah, karena Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, kita jangan sia-siakan kemurah kerahman murah apa namanya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita itulah dalam beragama itu harus ada dimensi khauf dan roja. Khauf itu menanamkan rasa takut bahwa kita ini, amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut apa namanya Allah itu murka kepada kita. Sikap khauf ini harus ada dalam pribadi kita supaya apa? Kita nggak ngegampangin, nggak ngegampangin. Akhirnya muncul yang namanya budaya permisif. Apa budaya permisif? Sebuah boleh. Itu. Harus ada dimensi hope-nya. Wah, khawatir Allah marah. Khawatir Allah nggak nerima ibadah kita. Allah khawatir Allah nggak nerima doa kita. Kayak gitu tuh. Tapi pada saat yang bersamaan juga ibadah dan apa namanya sangka kita itu harus dibarengi dengan roja, harapan bahwa karena kasih sayang Allah, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, ibadah haji kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita juga pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala ini, semua permintaan kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa pasti diterima Allah. Cuma kita jangan ngatur-ngatur Allah. Itu. Ngatur-ngatur Allah. Kita pengennya kalau kita doa, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Pengen kita kan tahu-tahu habis itu ada yang bawain duit gitu kan. 100.000 gitu kan. Atau 1 juta. Ya, Allah punya aturan sendiri. Nah, pastinya kalau kita minta, Allah pasti ijabah. Sekalipun, ini menurut saya ini ya, menurut saya, benar, sekalipun pendosa gitu ya, sekalipun pendosa. Karena apa? Ketika pendosa itu mengatakan, udah menyebut nama Allah, berarti dia waktu itu dia menjadi pendosa lagi. Dia sadar bahwa Allah itu hadir dalam kehidupannya. Gitu. Ya karena sebenarnya manusia ini kan semuanya kotor. Kullu bani Adam kotor. Setiap umat apa namanya anak Adam itu kotor, tukang berbuat dosa, tukang berbuat salah. Wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan itu adalah yang buru-buru bertaubat. Kita salah, kita sadar, kita istighfar, kita taubat. Itu yang baik-baik. Enggak ada manusia itu yang terhindar dari dosa. Cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang terhindar dari dosa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya maksum, sifat maksum, terhindar dari sifat salah. Gitu. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikaryakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin salah, wahyu salah. Ya kalau wahyunya sono sih mungkin salah. Wahyunya Mas si wahyu, tapi kan namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin salah karena itu akan jadi pedoman hidup kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
kira-kira. Intinya mah kita lanjutkan kepada hadis yang ke-12. Ini panjang nih hadis. Hadis yang ke-12 halaman berapa tuh? Halaman 10. Wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abdurrahman Abdullah ibni Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya tolako, telah pergi salah satu nafarin, 3 orang, miman kana qablakum, orang-orang di sebelum kamu, ya umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta awahumul bait, sampai mereka ini pengen istirahat. Mabit ya. Hatta awahum mabit, sampai mereka istirahat ila ghorin, di dalam di dalam gua. Pada holuhu, maka mereka masuk ke dalam gua tersebut. Panhadarot sohrotun minal jabali. Nah, waktu dia udah masuk ke dalam gua, ada batu gede gelinding dari gunung. Gua di atasnya gelinding itu batu. Fasadat alaihimul ghor, maka si batu itu jadi rusak. Tadinya ada lubangnya, ada pintunya, jadi ketutup gitu. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahrah. Maka tidaklah akan selamat dari kita ini dari batu itu. Illa, kecuali antad'ullaha, kecuali kalian ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Bisolhi a'malikum, dengan menyebut amal-amal soleh kamu. Qala rajulun, maka berkata seorang di antara mereka, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani, ya Allah, saya ini punya 2 orang tua yang udah tua, ya gitu. Maksudnya udah tua rentak lah gitu. Wa kuntu, dan aku adalah la akbiku qablahuma, tidak memberikan minum sebelum kepada keduanya, ahlan wala malan, kepada keluargaku. Panaa, udah deh gue. Jadi kebiasaannya si laki-laki itu dia selalu mendahulukan memberikan minum kepada kedua orang tuanya sebelum kepada anak-anaknya, anak dan istrinya. Panabi, maka suatu ketika aku pergi jauh, tolabu sajari, nyari pohon, maksudnya mungkin ini profesinya tukang kayu bakar ya. Yauman, pada suatu hari. Falam arih alaihima, dan aku belum kembali kepada dan aku belum kembali kepada keduanya, hatta nama, sampai keduanya udah tidur. Jadi kemalaman dah tuh. Udah jam 10 belum pulang-pulang juga. Akhirnya buah-buahnya mamanya tidur duluan, ngantuk tea tuh kan gitu ya. Falabi, terus Faja'altullahuma gobukohuma, dan aku seperti biasa mau ngasih minum. Fawajatuhuma naimaini, aku mendapatinya beliau itu udah pada itu. Fakarihtu an uqidhahuma, aku nggak mau ngebanguninnya. Wa an agbi kok qoblahuma ahlan wala malan, dan aku juga nggak mau ngasih minum sebelum keduanya kepada anak istriku, gitu ya.
Falabistu ama aku diem aja dah. Wal qadahu ala yadaya. Sambil aku megangin dua tangan aku masih megang itu tempat buat minumin susu. Minum ini susu ini minum ini maksudnya minumin susu ya. Nah, masih megang itu wadah. Wadah itu wadah. Antaziru istaikizo. Istiqozahuma. Aku nunggu sampai beliau berdua pada bangun. Hatta barekal fajar. Sampai terbit fajar. Wasobiyatu yatadagawna inda kodami. Dan anak-anakku itu pada ngerengek, pada minta minum. Itu melihat bapaknya memegang inian, megang susu di inian, di tangannya pakai botol lah. Kalau sekarang tuh kelihatan sama bocahnya pada ngerengek, minta minum, Mbak. Saya duluan nggak apa, Mbak? Gini-gini gitu ya. Entar dulu toh, ngkong lo belum pada minum gitu. Kalau cara misalnya ceritanya di Betawi kan begitu. Kan dulu ngapa? Sabar be, ngapa dulu? Ngkong lo belum pada minum, pengen ngidulin baik kayak gitu. Ceritanya orang Sawangan ini. Soalnya pakai baik-baik gitu kan. Ya kan ingin begitu ngertiinnya. Supaya kita ngerti ya. Paitai kozo, maka keduanya pada bangun. Pasyariba, maka keduanya pada minum. Gua bukohuma. Ya, maka pada minum dah tuh. Allahumma ya Allah in kuntu fa'atu dzalika. Ya Allah jika aku mengerjakan hal itu ibtigha wajhika, mengharapkan ridhomu, wa farij anna ma nahnu fihi, maka selamatkanlah kami dari kondisi sekarang ini min hadza sahrati, dari ketutupnya si batu itu, dari batu yang menutup pintu gua gitu. Fanfarajat syai'an, maka selamatlah mereka itu sesuatu gitu ya. Maksudnya itu pintu tuh batu jadi bergeser gitu kan. La yastati'unal khuruja minhu, tapi mereka belum bisa keluar karena baru belum bisa gitu, baru mungkinnya berapa senti itu belum bisa keluar lah tuh. Kemudian qalal akharu, berkata yang lainnya, Allahumma ya Allah innahu kanati ibnatu ammi, bahwasanya aku ini punya ada anak perempuan dari pamanku, maksudnya mungkin sepupunya. Kanat ahaban nasi ilayya, yang gue demen banget dah gitu, yang saya demen banget gitu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kuntu ihibbuha ka asyadda ma yuhibbur rijalu anisaa. Nah, ini sama artinya gitu, tapi dengan rediksi yang lain. Aku begitu mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Jadi dia demen sama sepupunya gitu, demen banget. Kali itu sepupunya cakep banget gitu ya. Ya. Akhirnya dia jadi demen. Fa'adutuha ala nafsiha, dan aku pengen sama dia. Ya maksudnya pengen begituan gitu. Pamtanaat mini, maka kemudian dia nolak kata alamat pihak sanatu minasini, sampai berlalu udah tuh itu suatu kejadian. Kemudian suatu waktu ada pengen kejadian seperti itu, kemudian ini mereka berpisah gitu kan, udah berpisah jauh gitu, bertahun-tahun. Fajaatni, maka dia datang kepadaku. Fa'atoituha isrina wa mi'ata dinarin, maka aku berinya 120 dinar. Ala antokolia, supaya aku bisa begitu dah. Baini wa baina nafsiha fa fa'alat gitu. Pokoknya
sini gue kasih, tapi lo mau udah sama gue. Gitu. Hatta iza qadartu alaiha. Hatta sampai aku bisa kepadanya. Gitu dah. Kita artinya ini aja. Artinya secara ringkas saja. Soalnya kalau kita ngatin begini juga udah paham gitu. Udah paham pada. Soalnya kalau diartiinnya secara letteran malah jadi bingung. Intinya mah kita laki-laki mau pada paham gitu. Karena mah ini sifatnya instinktif kan ya. Gimana Ceng? Ya. Mafi riwayatin dan dalam satu riwayat fala maqatu baina rijlaiha qalat. Dalam riwayat yang lain ketika aku duduk di antara kedua kakinya dia berkata ittaqillaha wala tafudul khotimah illa bihaqit. Jadi sepupu-sepupuannya itu menolak bertakwalah kepada Allah dan berikanlah itu kalau mau berikanlah secara hak. Maksudnya kalau mau lu nikah sama gua. Jangan begitu. Kalau begitu gua gak mau dah. Gitu. Biar katanya lu udah ngasih duit banyak. Emang gua perempuan apaan? Ya kira-kira gitu ya. Ya emang gua perempuan apakah? Gitu. Kemudian fansoroktu maka aku jadi berbalik. Maksudnya nggak jadi anha jadinya. Wahia ahabun nasi ilayya. Padahal saya demen banget. Wa taraktu zahabal ladzi a'taituha. Dan aku meninggalkan meninggalkan zahab emas tadi. Ya, dikasih aja. Dia nggak mau, dia itu akhirnya itu bener lu bener noh gitu kan. Gitu kan. Nih gua kasih aja dah tuh. Itunya tuh. Nah, nggak jadi gitu. Udah gua kasih aja dah tuh 120 dinar free. Gitu. Free, nggak pakai embel-embel gitu. Udah dia begira tuh. Gitu. Ya ngasih aja ngasih. Kagak pakai ada imbalan apa-apa. Sampai mana tuh? Allahumma in kuntu ya Allah jika in kuntu fa'atu zalika ibtigha wajhillahi ya Allah jika aku mengerjakan itu karena mengharapkan ridhomu fafruj anna manahnu bihi maka selamatkan kami dari kondisi seperti ini. Kondisi tertutup di gua gitu kan. Fanfara jati sohratu maka itu batu jadi bergeser. Ghairu annahum la yastati'inal khuruja minha. Tapi belum bisa mereka keluar dari batu dari gua tersebut. Baru geser dikit gitu kan. Belum bisa satu badan pun belum. Jadi satu orang nyebut kebaikannya bergeser. Satu orang lagi berdoa dan menyebutkan kebaikannya jadi bergeser. Wa qala salisu dan berkata yang ketiga Allahumma inni astarja'tu ajra'a ya Allah aku ini telah memberikan upah wa a'tayhu kepada pegawaiku lah gitu kira-kira wa a'taytuhum dan aku memberikannya ajrohum ghaira rajulin wahidin tapi ada satu orang yang belum terbayarkan gajinya itu. Tarokalladzi lahu wa zahaba. Dia meninggalkan haknya dan dia pergi. Fasamartu ajrohu. Maka aku kembangkan. Aku kembangkan gajinya tadi. Hatta kasurat minhul mal. Sehingga hartanya itu jadi berkembang. Faja'ani ba'dahinin. Dan dia itu anak buahnya yang dulu pergi kagak pakai pamitan. Dagang es. Bapak pergi aja gitu kan. Itu namanya jatahnya belum diambil. Apa kan? Dibeliin inian. Dibeli kambing gitu. Bahkan datanglah dia
setelah beberapa tahun. Faqala dia berkata, "Ya Abdullah, hei hamba Allah, addi li ajri, bayarin dong upahku." Gitu. Faqultu lahu, maka Pak Hanifah berkata, "Kullu mataro min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal rafiqi." Tuh, kata Pak Hanifah, tuh ambil, buntunya bukan duit lagi, tapi udah jadi onta, apalagi Kambing, bako sapi, sapi. kambing, kambing domba, kambing domba sama kambing Jawa gitu kan. Ada lagi kambing Sunda, kambing Jawa kayak gitu. Sama kambing Etawa. Pakola ya Abdullahi, hai Abdul kata sih, jangan bercanda, gue minta duit, ngapa lu kasih onta? Kalau minta duit lu kasih onta. Fakultu, maka Pak Hanifan berkata, ini ceritanya Pak Hanifan aja, anak buahnya itu pergi begitu aja, maka Pak Hanifan berkata, lah saya nggak bercanda sama kamu, Pak Khoza kulahu pasta, hah? Pak Khozahu kulahu pas takohu palam yatruk min husyai'an. Maka anak buahnya itu ngambil semuanya dan enggak disisain. Ontaknya dia ambil, sapinya dia ambil, kambing Jawanya dia ambil, kambing Etawanya dia ambil. Apalagi ada bebek diambil juga. Dia nanya, ini bebek punya siapa? Punya kamu, udah ambil aja deh. Udah kali aja nelur bikin telur asin. Gitu. Tambahan. Biar seru yang mana aja ya. Gitu. Kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha wajhi wajhika, ya Allah jika aku mengerjakan itu semua karena mengharapkan ridhomu, fa'fruj anna manahnu, maka selamatkan kami dari kondisi seperti ini. Fan farojatis tohratu, maka itu batu jadi bergeser lagi. Fakhoroju, maka mereka keluar. Yamsuna, jalan. Jadi begitu. Jadi kalau kita berdoa, jadi kesimpulannya dari ini poin bahwa apa namanya kita itu boleh berdoa mohon kepada Allah dengan menyebutkan tawasul dengan amal soleh. Ya Allah misalnya, dari ya Allah saya suka ngasih kacang hijau itu malam Jumat gitu. Sekiranya ini menjadi amal soleh maka apa namanya berikanlah hamba istri satu lagi. Amin. Iya, amin. Gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi bertawasul dengan amal soleh itu nggak apa-apa. Ini hadis yang sering jadi polemik juga, Ustaz. Iya. Ya kan kalau di pengajian secara syar'i kan yang boleh bertawasul itu dengan amal soleh. Yang tidak di dalam kirim Fatihah itu yang dasarnya dari ini hadis ini. Ya. Ya, begitu. Ya itu kalau di itu kan bilangnya kan nggak ada sotopnya itu kan. Tapi tawasul dengan amal soleh ya dasarnya hadis ini. Ya, tawasul dengan amal soleh. Tawasulnya dengan amal soleh, bukan tawasul dengan diri. Tapi bila menyampaikan lagi nama. Ini kesannya nggak mungkin kebaikan ya? Enggak, kalau sama Allah nggak apa-apa. Sama Allah nggak apa-apa. Yang nggak boleh ngambil bukit kepada manusia. Karena manusia itu levelnya di bukit. Kalau manusia di sana sakit hati. Jadi kepada manusia mencari ridho umur dan kiamat gitu. Dalam rangka ini kan namanya tawasul dengan amal. Ya. Ya. Supaya jangan terhadir. Ya. Kemudian yang kedua yang berharta, ya Allah saya sudah menegakkan banyak ini, ya kan?
minta masuk surga. Ada dia bilang katanya saya hanya mengharapkan ridhomu. Tapi Allah bohong, kamu adalah supaya dianggap dermawan kan gitu. Intinya itu ya kuncinya terhadap Hati. keikhlasan, keikhlasan dalam rangka mencari ridho Allah. Ini karena babnya bab ikhlas, maka dalam rangka ibtigha wajibah, mencari karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa kita, bukan mungkin dalam hal ini, tapi kita namanya bertawassul. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini, apa namanya, dengan mengharap ridho Allah, maka berikanlah, kabulkanlah doa hamba dan sebagainya. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Bagaimana dengan tawasul yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu butagu ilaihil wasilata, gitu. Kayak orang-orang beriman, carilah wasilah, gitu. Nah, kemudian diterjemahkan oleh yang lain, berwasilah dengan yang lain, gitu. Membahas masalah ini agak panjang ya. Agak panjang. Nah, kalau berwasilah dengan yang lain, misalnya orang-orang soleh, ini sebenarnya kaitannya dengan singkatnya begini. Ada yang lain yang mengamalkan silsilah bukan hanya dengan amal soleh, tapi dengan menyebut para nabi, orang soleh dan sebagainya. Itu apa? Itu wasilah dengan tawasul ilmu. Singkatnya begitu aja ya. Gitu. Ialah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kan tawasulan. Ini tawasulannya dalam rangka silsilah ilmu. Gitu. Karena ilmu itu ada wasilahnya. Kita bisa tahu begini kan ada silsilah ilmunya. Dari Nabi Muhammad SAW kepada dan terus-terusnya. Kemudian ya saya misalnya menyampaikan ini, silsilah saya ke guru saya, kan gitu kira-kira. Ini dalam rangka tawasul, tawasul silsilah ilmu, supaya ilmu yang kita pelajari ini ada tanggung jawabannya. Nah, secara lebih jauh lagi masalah wasilah tawasul ini nanti itu kajiannya tasawuf, gitu. Jadi agak panjang. Kita batasi aja ya. Intinya ini kita kepada bab niat, bab ikhlas, bahwa semua itu boleh kita lakukan tawasul itu dengan mengharapkan ridho, karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Keduanya ini ya, yang poin tadi bahwa tentang perempuan yang tadi diajak agak benar sama laki-laki. Itu laki-laki yang akhirnya dia ninggalin, padahal dia pengen begitu, kemudian karena si perempuan itu nggak mau, kemudian dia dengan terpaksa dia nyerahin itu katanya free, kemudian itu bisa menjadi amal soleh. Itu sebenarnya kalau konteks ini kan itu konteksnya terpaksa, itu kagak mau. Apalagi kalau memang misalnya si laki-laki itu nggak mau begitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, itu termasuk nanti yang disebutkan satu golongan di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, ketika orang lain ketika tidak ada layal dulu ila zilu, tidak ada naungan kecuali dari naungan. Di antaranya apa? Misalnya ada orang laki-laki gitu ya. Itu ada laki-laki digoda sama cewek cakepnya juga ini bernasab gitu ya, punya kedudukan gitu. Terus si laki-laki ini nolak dengan ini akhafullah, jangan deh, saya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dalam hadis ini kan ini bukan karena terpaksa nih. Kalau konteksnya ya, si perempuan diajak kagak mau, akhirnya gue nyerah dah. Udah tuh, itu buat lu aja. Terlalu kasih gitu. Udah kalau lu kasih gitu. Itu aja masih dinilai sebagai amal soleh. Apalagi kalau emang si laki-laki itu bisa menjaga diri. Gitu. Menjaga diri, nggak mau dah. Itu ada perempuan cakep kemudian itu kan. Itu kan. Cakep, punya jabatan, punya posisi, pokoknya anu lah gitu.
menolak itu orang laki-laki akan dapat perlindungan di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Boleh jangan dibayangin juga jangan berhalusinasi begini emang siapa kita kan gitu. Siapa nih orangnya? Enggak, jangan dibayangin gitu. Tapi Itu cuma perumpamaan aja bahwasanya laki-laki perempuan yang bisa menjaga harga diri luar biasa. Demikian juga laki-laki yang bisa menjaga diri luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang luar biasa itu. Dan dihindarkan dari yang begitu-begituan dah. Ngeri. Kalau kita bicara gituan. Ya. Ngeri nggak bisa nolak ya. Ngeri Ya, ngeri. Ngebayangin ngeri. Ngeri. Ya kayak gitu. Kita bayangin. Apa? Itu namanya fahisyah. Keburukan. Keburukan yang buruk banget. Ya, saya kira itu saja yang kita bisa mudzakarahkan bagi ini. Mudah-mudahan makin menambah wawasan dan keyakinan kita kepada ajaran Allah dan Rasulnya, ajaran Islam yang sempurna, ya'lu wa la yu'la alaih, yang sempurna dan paripurna. Ya. Terima kasih, saya mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya, karena udah jam 6. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan semuanya. Salam kesehatan.